Anatomi, Fisiologi, dan Patologi Sistem Endokrin. Dosen pengampu, Ibu Lisdia Dewi Arini. Nama, Nimas Putri Permatasari. NIM 2002-05-110. Kelas 20A3. Anatomi Sistem Endokrin. Pengertian hormon. Hormon adalah zat kimia yang berfungsi sebagai pembawa pesan yang mengubah rangsangan menjadi tindakan. Kelenjar endokrin ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran keluar, sehingga sekresi akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Fungsi kelenjar endokrin. Fungsi kelenjar endokrin secara umum yaitu 1. Menghasilkan hormon yang dialirkan ke dalam darah yang diperlukan oleh jaringan dalam tubuh tertentu. 2. Mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. 3. Merangsang pertumbuhan jaringan. 4. Mengatur metabolisme, oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. 5. Mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat-tarang, vitamin, mineral, dan air. 1. Hipotalamus. Fungsi hipotalamus. 1. Mengontrol pelepasan hormon utama oleh kelenjar hipofisis. 2. Kontrol suhu tubuh. 3. Kontrol dari asupan makan dan air, lapar dan haus. 4. Kontrol seksual, perilaku, dan reproduksi. 5. Kontrol siklus harian di fisiologis negara dan perilaku juga dikenal sebagai ritme sirkadian. 6. Mediasi tanggapan emosional. Hipotalamus juga dapat mengeluarkan hormon yang disebut releasing hormon dan inhibiting hormon. 2. Kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin dan kalsitonin. Kelenjar paroid menghasilkan hormon paratiroid atau parahormon atau PTH. 3. Kelenjar pankreas. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel beta yang mensekresikan insulin dan sel alfa yang mensekresikan glukogen. 4. Kelenjar adrenal. Setiap kelenjar adrenal tersusun atas dua bagian, yaitu korteks dan medula. Kerja medula adrenal dipengaruhi oleh sistem saraf otonom, sedangkan korteks adrenal dipengaruhi oleh hormon ACTH dari hipofisis anterior. Fisiologi sistem endokrin. Fisiologi hormon hipofisis. Hipotalamus dengan sel kelenjar hipofisis dihubungkan oleh pembuluh darah yang berakhir sebagai kapiler pada kedua ujungnya, sehingga disebut sistem porta hipotalamus hipofisis. Hampir semua aliran darah ke hipofisis anterior mula-mula harus melalui hipotalamus. Karena pertukaran bahan-bahan antara darah dan jaringan sekitarnya hanya dapat terjadi pada tingkat kapiler. Sistem porta hipotalamus sampai hipofisis menyediakan suatu rute tempat hormon pelepas dan menghambat dapat diserap di hipotalamus, serta dengan segera langsung disampaikan ke hipofisis anterior dalam konsentrasi yang tinggi. Fisiologi hormon hipofisis. Sekresi hormon hipofisis anterior dikontrol oleh hormon pelepas dan penghambat hipotalamus. Hormon selain menimbulkan efek fisiologisnya, juga bekerja menekan sekresinya. Penekanan ini yang disebut umpan balik negatif lengkung panjang atau long loop
negatif feedback dilaksanakan oleh hormon organ sasaran dengan bekerja secara langsung pada hipofisis itu sendiri atau pada pengeluaran hormon hipotalamus yang kemudian mengatur fungsi hipofisis anterior. Fisiologi hormon metabolik tiroid. Proses pembentukan hormon tiroid adalah 1. Proses penjeratan ion-ion dengan mekanisme pompa iodida. 2. Proses pembentukan tiroglobulin. 3. Proses pengoksidasian ion-iodida menjadi iodium. 4. Proses iodinasi asam amino tirosin. 5. Proses organifikasi tiroid. 6. Proses coupling atau penggandengan tiroksin yang sudah teriodinasi. Fisiologi hormon insulin dan glikogen. A. Insulin. Laju sekresi insulin ditentukan oleh konsentrasi glukosa dalam darah. Ketika glukosa darah naik, laju sekresi insulin meningkat. Peningkatan kadar mempercepat masuknya glukosa dari darah ke dalam hati dan otot, di mana glukosa tersebut diubah menjadi glikogen. B. Glikogen. Glikogen merupakan hormon polipeptida yang disekresi oleh sel-sel A pada pula-pula pankreas oleh sel-sel sejenis di dalam gastrointestinal. Glukogen mendorong peningkatan konsentrasi glukosa darah. Patologi sistem endokrin. Adenopatogrom hemorrhage atau tumor yang disebabkan oleh hipersekresi GH. Pseudohermafroditisme pada bayi perempuan yang ditandai dengan pertumbuhan genitalia eksternal pria. Pubertas precox pada anak laki-laki prapubertas. Gejala pubertas precox antara lain 1. Suara menjadi berat. 2. Tumbuh jenggot. 3. Penis membesar. Kretinisme, keadaan di mana individu mengalami hipotiroidisme yang ekstrim selama kehidupan janin, bayi, dan masa anak-anak. Tanda-tanda: A. Tubuh cebol atau kerdil. B. Retardasi atau IQ rendah. Hipertiroidisme, kondisi di mana kelenjar tiroid yang terlalu aktif menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan. Penyebab: adenoma tiroid, tumor yang tumbuh di dalam jaringan tiroid dan mensekresikan banyak sekali hormon tiroid. Diabetes mellitus, penyakit yang disebabkan gangguan hormonal atau hormon insulin, melibatkan metabolisme karbohidrat di mana seseorang tidak cukup memproduksi insulin atau tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi dengan baik. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih.